Shalom, jemaat Tuhan dan Bread Life listener. Dalam kehidupan sebagai orang percaya, seringkali kita menghadapi suatu kenyataan atau fakta kehidupan yang tidak atau belum sesuai dengan janji-janji Tuhan. Demikian juga yang dialami oleh Abram, yang kemudian kita kenal menjadi Abraham. Abraham ini adalah bapa dari semua orang percaya. Abraham merupakan salah satu nabi yang diakui 3 agama sekaligus, yaitu Yahudi, Kristen, Islam, dan hebatnya lagi, dalam ketiga agama tersebut pun Abraham tetap dianggap sebagai bapa orang beriman. Suatu hari Abraham mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Bagaimana ia bisa menjadi bangsa yang besar seperti yang Tuhan Allah janjikan kepadanya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 12 yang ayat yang kedua, padahal Abraham tidak memiliki keturunan ataupun anak. Sebuah janji yang belum terpenuhi bahkan saat usia Abraham dan istrinya sudah menjadi tua. Karena itu ia mempersiapkan Eliezer menjadi penggantinya. Itulah budaya, adat dan budaya yang berlaku pada waktu itu. Abraham sangat kaya, tetapi ia tidak mendapat keturunan yang sangat didambakannya untuk menjadi ahli waris atau menjadi kekuatan kaum keluarga dalam menghadapi ancaman dari pihak luar. Tuhan meneguhkan kembali janjinya, dan Abraham yang pada awalnya ragu kemudian menjadi percaya, dan hal ini berkenan di hati Tuhan. Abraham menunggu 25 tahun untuk menerima penggenapan janji Tuhan, dan bahkan sempat melakukan caranya sendiri di luar kehendak Tuhan dengan mengawini Hagar dan memperanakan Ismail. Alkitab membuktikan janji Tuhan itu digenapi pada waktu dan dengan caranya Tuhan, sebagaimana dapat disaksikan dunia saat ini, yaitu bangsa Yahudi di tanah Israel, dan Yesus Kristus keturunan Abraham yang menjadi berkat keselamatan bagi semua suku bangsa di dunia. Jemaat Tuhan dan Bread Life listener, sebagaimana Tuhan berkenan kepada Abraham, Tuhan juga melihat bagaimana sikap kita melihat perbedaan antara kenyataan hidup dan janjinya. Apakah kita bisa bersikap seperti Abraham yang semula ragu kemudian menjadi percaya? Apakah kita tetap meragukan janji Tuhan? Yang pertama, kita perlu jembatan untuk menghubungkan kenyataan hidup di satu sisi dengan janji Tuhan di sisi yang lain. Jembatan atau penghubung inilah yang kita sebut dengan iman. Iman yang akan membuat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Iman yang dikehendaki Tuhan adalah percaya sepenuh hati walaupun kadang kita tidak mengerti jalan-jalannya. Mulailah konsisten untuk membangun jembatan dengan mengikuti gerakan membaca Alkitab. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa, Bapak Ibu Saudara? Pendengaran akan firman Tuhan. Yang kedua, Allah mengerti dan peduli akan kerisauan Abraham dan juga kerisauan kita. Dan Allah menjadi tempat untuk kita menyatakan seluruh isi hati kita melalui doa. Sebagaimana Allah menegaskan janjinya kepada Abraham, maka Allah juga akan campur tangan dan buka jalan agar setiap cita-cita, kerinduan, pergumulan kita dapat digenapi seturut dengan janjinya. Tetaplah berharap dan berdoa. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Yang ketiga, Allah berjanji kepada Abraham hendak menjadikannya bangsa yang besar, tetapi Allah tidak memberitahukan kapan dan bagaimana caranya. Ada masa penantian dan Tuhan mengajarkan kesabaran kepada Abraham. Demikian juga setiap janji Tuhan bagi kita pasti terlaksana sesuai waktunya Tuhan. Tugas kita hanya menanti. Alkitab mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Dalam penantian kepada janji Allah, hendaklah kita tetap membereskan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Kemudian kita menghitung berkat-berkat Tuhan yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita, sebagaimana Abraham menghitung bintang-bintang di langit dan menjadi percaya. Yang kemudian naikkan pujian dan penyembahan yang mengagungkan Tuhan sebagai ucapan syukur kita bahwa Tuhan Yesus baik selamanya. Haleluya, selamat menikmati janji-janjinya yang ya dan amin. Salam sehat jasmani dan rohani. Tuhan Yesus memberkati.